hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita pertama-tama bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita hari ini adalah menurutkan surat Al-Ahzab, surat yang berbicara tentang perang Khandaq atau yang dikenal dengan perang Al-Ahzab. Pertemuan yang lalu hari Rabu kita sudah sampai di ayat 20. Berarti malam ini kita akan masuk pada ayat 21 sampai 30. Kelihatannya Ustadz kita belum ada yang kelihatan ya Pak? Belum ada kayaknya Ustadz. Belum ada ya. Karena Ustadz kita belum ada, Bapak sekalian mari kita masuk ke screen untuk melihat Al-Quran dan membaca bersama-sama surat 33, surat Al-Ahzab ayat 21 sampai ayat 30. Bapak Ibu sekalian, kita di ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Tony udah masuk, Ustaz. Siapa? Ustaz Tony udah masuk. Oh ya, Ustaz Tony kita persilakan Ustaz. Tafadhal. Ustaz Tony Sanwani. Mulai itu. Tony. Iya, ya. Oh, udah mulai ya? Baru mulai. Silakan Ustaz Tony, fadal. Udah mulai Ustaz. Maaf, apaan ya. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi وذكروا الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما المؤمنون الأحزاب
وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إيمان وما وتصليما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ini satu PO ada talihan. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى من المؤمنين رجال صدقوا عليه فمنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ليجزي الله بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ويعذب المنافقين إن شاء عليهم إن الله غفور رحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم نالوا خيرا وكفى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وأنزل الذين ظاهروا من أهل
الكتاب من صيام وقذف في قلوبهم في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
Sadaqallahul aliyyul Aliyul azim. وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak sekalian, kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan yang prima dan memanjangkan usianya, sehingga selalu bersama dengan kita dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya, mencucurkan rahmat dari langit, memberikan keberkahan dari bawah kaki masing-masing, sehingga senantiasa berada dalam bimbingan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa nanti di penghujung acara kita doakan ada ibunda dari jemaah kita yang biasa hadir di sini, namanya Ibu Lia Nabil. Itunya ibu namanya Ibu Nabil, sedang sakit, masuk rumah sakit tadi. Kita doakan nanti semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga jemaah tetap kita yang selalu bertanya, yaitu Bapak Iqbal, sekarang ini sedang OTW, sedang bepergian dari Jakarta menuju ke Oman untuk tugas barunya. Kita doakan semoga perjalanannya lancar, urusannya dimudahkan, dan kehadirannya di Oman menjadi keberkahan bagi masyarakat Oman dan juga bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Amin ya Allah. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Ahzab yang berbicara tentang perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Surat ini adalah surat yang ke-33. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab bentuk jamak daripada hizb. Hizb artinya kelompok, Ahzab kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang ada di Madinah dan sekitarnya melebar sampai ke Mekah sana, membentuk pasukan bersama untuk menghancurkan Madinah. Tapi jemaah sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca, Allah SWT menyelamatkan Madinah, dan bahkan sampai sekarang Madinah tetap eksis, Madinatul Munawwarah. Kita dengarkan ayat Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Bapak sekalian, terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 10, ayat 20 maksudnya. Sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berbicara tentang orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang kafir. Jadi kita lihat orang kafir adalah mereka yang datang dari luar. Kafir artinya menolak kebenaran, bahkan ingin menghancurkan basis kebenaran di Madinah. Kafir menolak. Sedangkan yang ada di dalam kelihatannya berbaiat, kelihatannya berjanji, bersumpah setia dengan Nabi, berikrar tetapi mengkhianati Nabi secara diam-diam, sebutlah dengan kata munafik. Maka di permulaan surat ini Allah berbicara kepada Nabi-Nya berkenaan dengan orang kafir dan munafik tersebut. Nah, mereka yang ada di dalam Madinah, yaitu orang munafik ini, mereka karena memang tidak menginginkan kejayaan Islam dan Nabi, maka kemudian ya mereka tidak ingin ikut membantu dan berpartisipasi. Bahkan berharap bahwa Nabi dan kekuatannya benar-benar kalah pada saat itu. Bahkan mereka juga menghindari sebetulnya perang. Kalau toh berperang hanya untuk kepentingan jangka panjang, kalau ternyata nanti Muhammad yang menang, ya apa yang terjadi kalau mereka tidak ikut? Maka mereka ikut hanya sekedarnya saja. Yahsabuna al-ahzaba lam yahzabu.
Mereka menunjukkan ketakutannya karena mereka menyangka bahwa pasukan azab itu belum pergi. Jadi nanti setelah pergi, karena kita sudah ceritakan perang Parit, mereka tidak bisa menyeberang pada hari yang ke-27 atau sekitar 1 bulan mereka berkemah di sana. Logistik tentu semakin berkurang, terus tiba-tiba mereka dilanda oleh badai padang pasir. Mereka akhirnya kocar-kacir dan kembali dalam keadaan tangan hampa ke tempat-tempat mereka masing-masing. Tetapi kaum munafikin di dalam Madinah belum menyangka itu, kalau mereka sudah pergi. Mereka berpikir bahwa mereka masih dalam keadaan terkepung. Wa ya'til azabu yawaddu law annahum baduna bil arabi. Dan seandainya pun al-azab itu datang lagi, karena mereka sudah pergi, seandainya datang lagi, yawaddu, mereka akan berharap, lau annahum, seandainya mereka itu bisa pergi bersembunyi, baduna fil arabi, mengembara menjadi nomaden di pedalaman-pedalaman Arab pada saat itu. Seraya yas'aluna an ambaikum, seraya memonitoring perkembangan yang terjadi di Madinah, yaitu berita berkenaan dengan Islam di Madinah. Walau kanu fikum, seandainya pun mereka ikut berada di tengah-tengah Nabi, ikut kelihatannya berperang, maka talu illa qalila. Mereka tidak berperang illa kecuali hanya sedikit saja. Maksudnya sebentar saja. Mereka berperang hanya ala kadarnya saja. Ayat berikutnya menjelaskan tentang uswatun hasanah. Nanti berikutnya lagi 22 bicara lagi tentang azab. Tapi dari sisi orang beriman. Nah, antara sikap dan sifat orang munafik dan kafir ini dengan orang beriman nanti pada ayat 22, Allah berbicara tentang Muhammad. Tiba-tiba ada kata-kata bahwa pada diri Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Dengan demikian kita lihat pada konteks ini uswatun hasanah dimaksud adalah bahwa teguhnya pendirian Nabi di dalam membela kebenaran. Teguhnya pendirian Nabi di dalam mempertahankan dan membela kemanusiaan. Karena kalau Madinah terkepung dan mereka menyerang masuk, otomatis bisa dipastikan pasti akan terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat serius. Pasti rumah-rumah mereka dibakar, mereka dibunuh, wanita-wanita diperkosa, anak-anak akan diambil dan diperjualbelikan sebagai budak. Akan terjadi malapetaka kemanusiaan. Jadi artinya kata-kata uswatun hasanah di sini ini tidak hanya sekedar dalam kasus-kasus salatnya rajin, puasanya rajin, bukan hanya itu. Bahwa itu juga iya, tetapi konteks ayat ini adalah jelas perang azab. Ini kejadian di Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi ayat ini berada di tengah-tengah ayat tentang perang azab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, tiba-tiba setelah berbicara tadi tentang orang munafik yang berharap akan pergi meninggalkan Madinah, mengembara di padang pasir, atau kalau toh ikut berperang bersama Nabi karena terpaksa, maka berperangnya hanya ala kadarnya saja. Tidak sungguh-sungguh membela Nabi dan Madinah. Mereka hanya sekedar cari muka saja, memperlihatkan bahwa seakan-akan mereka juga ikut berjuang. Jadi berdasarkan informasi itu bahwa tidak semua orang ikut berjuang bersama Nabi benar-benar sebetulnya adalah muslim atau mukmin sejati. Ada di antara mereka yang melakukannya itu hanya sekedarnya saja untuk menyembunyikan hakikat diri mereka masing-masing. Itulah sebabnya setelah itu kemudian Allah berfirman, laqad kana lakum sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah. Apa yang ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi jemaah sekalian, doa kita ketemu benang merahnya di sini. Doa kita yang paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi kalau kita ingin juga di dunia hasanah, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yaitu keteguhan, kekuatan jiwa Nabi, bukan hanya dalam beribadah secara ritual, secara spiritual, tetapi terutama juga dalam membela kepentingan masyarakat banyak, yaitu membela kemanusiaan.
Yang ada di Madinah itu bukan hanya orang beriman. Yang ada di Madinah itu bukan hanya muhajirin dan ansor. Yang ada di Madinah itu adalah plural, jamak, majmuk, bermacam-macam. Di sana ada berbagai macam agama, Nabi melindunginya. Di sana berbagai macam ras, Nabi melindunginya. Pokoknya di Madinah itu bertemu berbagai macam kepentingan, tetapi berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat pada pertama kali Nabi hijrah ke sana yang disebut dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah, mereka semuanya adalah wajib dilindungi, dan Nabi kita lihat benar-benar kekeh, kukuh, kuat pendiriannya di dalam memegang teguh janjinya tersebut. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana, terutama bagi mereka yang ada pada dirinya yarju kerinduan. Kita artikan saja yarju kerinduan, harapan yang besar Allah untuk berjumpa dengan Allah. Yarjullah, rindu kepada Allah. Jadi siapa saja yang rindu kepada Allah, yang menjumpainya Allah seperti Nabi menjumpainya. Menjumpainya Allah melalui nabinya. Tidak boleh menjumpainya sendiri. Karena dikatakan laqad kana lakum untuk kalian fi pada Rasulillahi uswatun hasanah. Li untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap atau merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal yaumal akhir. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wal yaumal akhir, dan hari akhirat. Yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi selalu dua, Allah sebagai puncak, kita harus menghilangkan diri kita, ego kita, lalu kemudian melebur ke dalam satu entitas, yaitu Allah SWT, namanya fana. Maka Allah adalah merupakan puncak, summa ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah kamu puncak perjalanan kamu. Atau dalam ayat lain disebutkan faida faragta fansab, maka apabila selesai suatu masalah, maka harus pindah secepatnya, bergerak terus, mendekat kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ujungnya, mentoknya adalah ila rabbika, kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan rohani ini tidak boleh berhenti. Harus bergerak terus-menerus. Dan kita sudah sampaikan bahwa bahan bakar, fuel daripada perjalanan rohani ini adalah Al-Quran. Jadi perjalanan ini adalah pengetahuan. Dan pengetahuan yang telah Allah jamin bagi kita adalah kitab suci Al-Quran. Jadi tidak bisa kita maju, menyatu, menyeruak masuk ke dalam diri Tuhan, keharibaan Allah, apabila kita tidak menggunakan ilmu. Terbukti ayat pertama adalah bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa dzakarallaha katsira, dan siapa saja yang ingin menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Jadi pertama adalah liman kana yarjullaha, satu, yang kedua wal yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsira. Jadi ada tiga pada diri Nabi. Jadi mengingat Allah pun juga pada diri Nabi ada caranya, ada uswahnya, uswatun hasanahnya. Jadi mengingat Allah pun juga tidak seperti bayangan kita bahwa harus seperti yang kita inginkan. Mengingat Allah itu harus melalui, harus bersama dengan Rasulullah. Seperti dalam ayat lain, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi selalu harus bersama dengan Nabi, karena kata-kata uswatun hasanah maknanya itu. Kalau misalnya kita tidak bersama dengan Nabi dalam zikir kepada Allah, terus apa makna Nabi atau Rasul sebagai uswatun hasanah? Kata uswatun hasanah adalah jalan yang juga harus kita tempuh bersama dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan, uswah yang paling baik bagi siapa saja yang merindukan Allah, hari akhirat, dan selalu menghadirkan Allah sebanyak-banyaknya pada dirinya. Yang disebut dengan zikir. Ini adalah ilustrasi saja melihat di sebelah sana pasukan Al-Ahzab. Nah sekarang itu tadi orang kafir dan orang munafik di Mekah, di Madinah. Sekarang bagaimana orang mukmin menghadapi kenyataan ini? Walamma ra'al mu'minuna, tatkala orang-orang mukmin itu melihat. Jadi ini adalah orang mukmin. Siapa yang lihat? Al-Ahzabah, golongan-golongan yang bersekutu itu.
Al-Ahzab, golongan-golongan yang berkumpul menjadi satu kekuatan. Tatkala orang mukmin melihat mereka dengan jumlah begitu banyak, qalu, mereka justru berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka justru berkata, qalu hadza, inilah ma wa'adana Allah, yang Allah janjikan. Ma wa'adana Allah, yang Allah janjikan kepada kita. Ada naknya, nahnu di sini. Nunnya di sini adalah nun kami, nak pakai mat. Jadi wa'adana, inilah yang dijanjikan Allah kepada kami, wa rasuluhu, Allah dan rasulnya. Jadi Allah dan rasulnya. Jadi artinya bahwa ini sudah disampaikan oleh Nabi jauh sebelum kejadian ini. Bahwa suatu saat mereka akan menyerang kita. Suatu saat mereka akan berkumpul, berkonspirasi, bahu-membahu di dalam menghancurkan kita. Jadi kalau kita lihat di mas sekalian, apa sih sebetulnya motifnya mereka kalau kita pikir? Karena itu kan mereka Nabi tidak mengancam kepentingan mereka. Kalau kita lihat motifnya hanya iri hati saja, dendam saja. Ya, karena Nabi diusir dari Madinah, harapannya sudah kocar-kacir, sudah runtuh, sudah selesailah usahanya. Ternyata semakin menjadi eksis di Madinah, Yathrib. Akhirnya kemudian mereka akan menyerangnya. Kita tahu bahwa yang menyerang Nabi di Madinah itu juga yang menyerang Nabi di Mekah tadinya. Jadi klan itu juga, yaitu Umayyah, jadi dari keturunan Muawiyah. Itu juga nantinya yang kemudian menyerang Nabi terus-menerus. Bahkan nanti setelah Nabi wafat pun juga, ya dari kita tahu bahwa kelompok daripada Muawiyah, anak daripada Abu Sufyan, terus-menerus menciptakan peperangan ya, di dalam tubuh Islam. Di satu pihak, umat Islam menerima Ali sebagai Khulafaur Rasyidin, yang sah, yang legal, tapi pada saat yang sama kita tidak berani mengatakan bahwa tindakan Muawiyah mengobarkan perang terhadap Ali sebagai Khulafaur Rasyidin adalah salah, sehingga kita mendua, terjadi dualitas di sana. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat bahwa itu juga sebetulnya wa sadaqallahu wa rasuluh, dan dia mengatakan Allah benar dan Rasulnya benar. Apa yang dijanjikan adalah benar, sadaqah. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Jemaah sekalian berbahagia, setiap di Islam kita ini, di Islam dimanapun, di mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Ja'fari, semuanya kalau selesai membaca Al-Quran pasti membaca sadaqallahul azim atau sadaqallahul aliyul azim. Artinya menjelaskan bahwa Allah benar. Kita membenarkan bahwa Allah dan Rasulnya benar. Biasa sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Jadi Allah benar dan juga Rasulnya benar, seperti dalam ayat ini. Artinya apa? Kalau kita membaca sadaqallahul azim atau sadaqallahul aliyul azim, sebetulnya kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya benar. Sehingga harusnya ketika berhadapan dengan Al-Quran, semua yang berbeda dengan Al-Quran harus kita tolak. Ketika kita mengakui sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Nah, bagi orang beriman itu, ketika menyaksikan tadi Al-Ahzab seperti ini, dengan jumlah pasukan antara 10.000 sampai 24.000 orang itu, maka jemaah sekalian berbahagia, bagi orang beriman, zadahum, justru bertambah ya apanya, imannya. Ma zadahum illa imana, tidak bertambah bagi mereka kecuali iman. Bukan ketakutannya bertambah, tidak ada keinginan untuk lari, tetapi ma zadahum, tidak ada yang bertambah bagi mereka illa kecuali imanan wa taslima, kecuali yang bertambah adalah iman dan serah dirinya, sikap berserah dirinya kepada Allah SWT. Artinya semakin melihat kekuatan itu besar, semakin tinggi kebergantungannya kepada Allah SWT. Semakin berserah diri kepada Allah SWT karena menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Allah SWT. Dengan menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Allah, maka lahirlah berserah diri, taslima namanya. Dan dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuat, seseorang atau satu kelompok akan menjadi kuat. Jadi berserah diri kepada Allah dengan merasa diri lemah, doif, maka justru akan menjadi kuat. Karena dengan bersandar kepada yang Maha Kuat, yang lemah
menjadi kuat. Jemaah sekalian berbahagia, ayat berikutnya ini adalah sebuah ayat yang dibaca oleh cucunya Nabi, yaitu Al-Husain, Imam Husain, Sayyidina Husain, ketika mereka dibunuh di Karbala, diperangi. Kalau tadi perang Khandak itu 3.000 lawan 10.000 sampai 24.000 pasukan. Kalau riwayat-riwayat yang kita dapatkan bahwa justru di Karbala ini sekitar 100 orang saja, tetapi dihadapi, dikepung, diperangi oleh sekitar 30.000 pasukan. Luar biasa Bapak sekalian. 100 orang itu juga banyak diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Yang laki-laki hanya sekitar 70-an orang saja. Sekitar 70 orang. Selebihnya adalah anak-anak, selebihnya juga adalah perempuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat perang berlangsung di Karbala, salah satu sahabat Al-Husain, sahabat Imam Husain yang sangat terkenal, kemudian wafat duluan. Syahid duluan. Namanya Muslim bin Aussajah. Pada saat Muslim bin Aussajah syahid, meninggal, kemudian Imam Husain datang kepadanya, merangkulnya, memangkunya, bersama dengan sahabat Imam Husain yang lain yang bernama Habib Al-Mazahir, mendatangi karena Habib Al-Mazahir ini sahabat dekat dengan Muslim bin Aussajah, mendatangi Muslim bin Aussajah yang sudah bersimbah darah, berlumuran darah, panah di tubuhnya bertancapan, lalu kemudian membaca ayat berikut ini. Minal mu'minina rijalun. Jadi ketika Muslim bin Aussajah itu sudah nafasnya terengah-engah, sebentar lagi akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, terjadilah dialog singkat antara beliau dengan Imam Husain dan juga dengan sahabatnya itu Habib bin Mazahir. Pada saat itu juga Imam Husain membacakan ayat berikut ini. Minal mu'minina rijalun. Di antara orang mukmin itu ada rijalun, laki-laki. Ada seseorang. Ya, ada rijalun, ada orang-orang, bukan seseorang ya. Karena rijalun itu bentuk jamak ya. Minal mu'minina rijalun. Di antara orang mukmin itu adalah rijalun. Ada orang-orang, ada. Ya secara bahasa bisa diartikan laki-laki, tapi harusnya ini berlaku umum ayat ini. Jadi di antara mukmin itu ada orang-orang sadaku yang selalu menepati. Benar, sadaku. Kata sadaku benar tadi. Seperti tadi sadaku Allah benar. Sadaku ma'ahadullah. Menepati, membenarkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Janjinya kepada Allah. Maksudnya mereka berjanji kepada Allah. Jadi sadaku ma'ahadullah. Mereka menepati apa yang telah mereka ahadkan. Ingat kata ahad, janji kepemimpinan. Ma'ahadullah. Jadi mereka berpegang teguh kepada ahadnya, janjinya berkenaan dengan kepemimpinan. Seperti mana tadi orang mukmin di perang Azab, mereka yang benar-benar mukmin memegang teguh janjinya kepada Rasulullah untuk membelanya sampai titik darah penghabisan. Mereka berjanji kepada sang Rasul, mereka tidak akan membiarkan Nabi luka sebelum mereka semuanya syahid untuk membela sang Nabi. Nah, mereka sadaku ma'ahadullah. Ini juga yang terjadi pada Muslim bin Aussajah yang terjadi di sana. Kenapa Muslim bin Aussajah benar-benar tidak ada takutnya sama sekali? Kenapa? Karena pertama menerima Muslim bin Aqil ketika pertama kali sampai di Kufah, tetapi karena oleh beberapa pihak disianati, maka kemudian Muslim bin Aqil ditangkap, orang-orangnya kemudian dicari dan kemudian dihukum, pancung dan sebagainya. Maka salah satu atau beberapa orang yang termasuk pendukung utama Al-Husain yaitu Muslim bin Aussajah berhasil melarikan diri dari kejaran ataukah dari pencarian mereka. Tapi bukan lari bersembunyi tadi ke dusun-dusun, tapi justru datang kepada Karbala untuk membantu Al-Husain di sana. Itu Muslim bin Aussajah dengan anaknya dan beberapa keluarganya. Luar biasa. Inilah makanya dibacakan kepadanya. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Faminhum, maka di antara mereka, minhumnya di sini dari yang tadi di sini. Minhum di sini, jadi minhumnya dari sini. Ya. Faminhum man qada
nahbahu. Di antara mereka ada yang sampai menemui ajalnya. Qada, ketetapan, nahbah, kematiannya, ajalnya. Jadi ada yang demi mempertahankan ahadnya harus syahid, harus menyerahkan hidup dan nyawanya. Tetapi ada juga wa minhum man yantazir. Ada juga yang tidak meninggal dunia. Mereka ini bukan berarti gembira, tapi berada dalam kondisi menunggu. Wa minhum man yantazir. Mereka merasa menyesal kenapa bukan dia yang syahid. Makanya dalam tetap walaupun dia tidak syahid di sana, tidak meninggal, tetapi tetap dalam kondisi yantaziru. Mereka tetap dalam kondisi menunggu yantaziru. Wa ma badalu tabdila, dan selama dalam masa penantian ma badalu tabdila, tidak pernah berniat apalagi berusaha untuk mengubah ahadnya tersebut. Ma badalu tabdila, mereka tidak pernah berusaha atau berniat untuk mengubah, ya, meninggalkan ahadnya tersebut walaupun masih hidup, maksudnya walaupun belum meninggal dunia. Nah, di antara sahabat utama Nabi yang masuk dalam kategori ayat ini, yang mereka menunggu dan tidak pernah mengubah baiatnya kepada Nabi, yaitu sahabat Nabi yang sampai usianya renta, namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sesama dengan Nabi, hadir juga di dalam perang Azab ini. Kemudian Jabir juga menjadi penghubung Nabi dengan cucu-cucunya. Jadi ada cucunya Nabi yang tidak ditemuinya, maksudnya cucu cicit-cicitnya ke bawah. Lalu kemudian Nabi mengirimkan salam kepada cicit yang baru lahir itu melalui Jabir bin Abdullah. Karena Nabi tahu, wahai Jabir, kamu nanti akan berusia panjang. Sampaikan salam saya kepada cucu saya yang bernama ini. Begitulah juga nantinya jemaah sekalian, maka pada saat kasus ini terjadi tahun 61 Hijriah, Jabir bin Abdullah masih hidup. Walaupun diceritakan sudah buta, sudah tidak bisa melihat lagi. Karena sudah sangat tua. Jadi bayangkan ikut bersama Nabi di perang Azab ini, kasus Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah. Jadi 50 tahun lebih setelah Nabi wafat, dan Jabir masih hidup pada saat itu. Nah, ternyata jemaah sekalian berbahagia, di tengah-tengah di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah ketakutan di mana-mana ditebarkan oleh penguasa pada saat itu, dinasti Umayyah yang baru, tetapi pada hari ke-40 Jabir bin Abdullah datang ke pusara Al-Husain di Karbala pertama kali. Jadi beliaulah yang paling pertama mensiarahi pusara Imam Husain pada hari yang ke-40 yang disebut dengan Arba'in itu di Karbala, dalam keadaan dipapah oleh seseorang karena sudah sangat tua dan tidak melihat lagi. Ini artinya contohnya apa? Wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Di antara mereka ada yang menunggu karena belum meninggal, tetapi mereka tidak pernah mengganti sesedikit apapun ahadnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jemaah sekalian sebagai inilah contoh orang yang istiqomah sampai akhir hayat. Dan kita semuanya berdoa supaya kita juga bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, karena semuanya kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kesehatan kita sekarang, walaupun kita sehat walafiat, tapi pada akhirnya di ujung perjalanan hidup ini yang ada hanya satu, yaitu kematian. Kenapa Allah membiarkan kejadian-kejadian seperti perang ini? Perang Uhud, sebelumnya lagi perang Badar 1 dan 2, kemudian sekarang ada perang Khandaq, dan ini perang adalah yang besar-besar semuanya. Sementara Nabi di Madinah itu kan baru membenahi wilayahnya. Ini benar-benar ini masih bayi, masuk kategori baby pada saat itu. Negara baru yang berdiri, tapi sudah dirongrong sedemikian rupa dengan berbagai macam serangan dari luar. Allah mengatakan, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Supaya Allah mengetahui dan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang benar. Tetap berpegang teguh kepada kebenarannya. Jadi, liyajziyallahu shadiqin, supaya Allah memberikan imbalan kepada as-shadiqin,
karena tetap berpegang teguh kepada bisidqihim, kebenarannya. Walaupun apa yang terjadi. Walaupun terancam dibunuh, dikepung, mereka tidak pernah lepas, tidak pernah longgar daripada pegangannya terhadap kebenaran. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu jemaah sekalian. Apa kira-kira pegangan kita sekarang yang paling nyata bagi seluruh umat Islam? Sederhana, Al-Quran. Nah, kalau kita memang jemaah sekalian berbahagia seperti dalam ayat ini, kita akan pegang Al-Quran ini selama-lamanya, sekuat-kuatnya, apapun yang terjadi. Kalau kita benar-benar pegang Al-Quran, harusnya yang lain kita korbankan. Bukan justru Al-Quran yang kita korbankan. Kalau kita tidak mampu mengorbankan Al-Quran, maka apa tandanya kita mengorbankan? Maksudnya kalau kita tidak mampu mengorbankan diri kita untuk Al-Quran, maka apa tandanya kita mengorbankan diri kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Karena Allah dan Rasulnya secara fisik tidak ada. Secara zahir tidak ada. Maka caranya adalah dengan berpegang teguh ke sini. Dan kasus seperti Al-Ahzab adalah dimaksudkan oleh Allah liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Sebaliknya wa yu'adzibal munafiqina. Orang-orang yang tidak berpegang ke situ tadi disebut dengan al-munafiqin. Dan dengan cara seperti itu Allah mengazab orang-orang munafik karena pilihan hidupnya sendiri. Munafik itu karena pilihan hidupnya sendiri. Mereka tidak pernah menjadikan Allah dan hari akhirat sebagai orientasi kehidupan. Tapi mereka hanya bersama dengan Nabi untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Maka ketika kehadirannya bersama Nabi justru mengancam keuntungan duniawinya, apalagi nyawanya, mereka akan pergi. Mereka bahkan berusaha untuk kabur tadi, untuk pergi mengembara di dusun-dusun. Bahkan mereka berusaha bekerja sama dengan penyerang untuk ikut menghancurkan Nabi dan Madinah. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a, jika Allah menghendaki. Aw yatub alaihim, atau Allah juga bisa terbuka menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Innallaha kana ghafurur rahim. Karena sungguhnya Allah SWT adalah Ghafuran, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian serba, kasus-kasus seperti itu terjadi sebagai pembeda. Itulah sebabnya di ayat lain dikatakan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Furqan, hari pembeda mana as-siddiqin bisidqihim dan mana al-munafiqin, maka terjadi pada saat bertemunya dua pasukan seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, bagi kita umat Islam sekarang, ya pembeda kita adalah Palestina. Siapa yang benar-benar tidak berpihak kepada Palestina, berpihak tetapi dengan catatan juga, maka sebetulnya tanda tanya besar. Kenapa? Karena Palestina bukan urusan pribadi kita, tetapi urusan kemanusiaan. Menunjukkan apa kita berpihak kepada kemanusiaan. Ada juga yang mengaku membela kepada Palestina, tetapi membenci Yahudi dimanapun juga. Ini juga adalah dendam pribadi. Dalam Islam kita sudah sampaikan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang kemuliaan orang Yahudi, termasuk nabi-nabi dari kalangan Yahudi. Jadi tidak ada sama sekali masalah dengan Yahudi. Yang kita tolak di Palestina adalah mereka yang datang ke sana dengan jualan agama, tetapi kepentingannya adalah untuk menguasai tanah-tanah orang Palestina. Itu yang kejahatan, bukan Yahudinya, bukan juga Bani Israel sebagai ras, tetapi mereka melakukan kejahatan dengan mengusir orang-orang dari tanah lahir, dari negeri-negeri leluhurnya, lalu kemudian membangun di atasnya properti-properti yang bagus dan mengundang orang-orang luar datang ke sana. Jemaah sekalian berbahagia, maka kita lihat orang munafik ini adalah orang yang menyimpan dendam, amarah dalam dirinya kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Muhammad. Kenapa? Karena menjadi rival, menjadi pesaing di dalam popularitas sosial. Walaupun Nabi sebetulnya tidak punya niat sama sekali untuk mendapatkan popularitas. Tapi ada orang yang merasa tersaingi, ada orang merasa terancam tersingkir dari percaturan sosial kemasyarakatan. Itulah sebabnya amarah adalah membuat seseorang terusir dari kebenaran. Jadi amarah terhadap kebenaran, amarah kepada nurani, hal-hal yang sifatnya nurani,
membuat seseorang terusir dari kebenaran. Semakin kita marah kepada pembawa kebenaran, maka semakin kita terusir dari kebenaran itu sendiri. Bahkan amarah sendiri kepada kebenaran, sebetulnya kita sudah menolak kebenaran sejak dari dalam hati kita. Waradallahu ladina kafaru bighaidihim. Dan Allah SWT raddah, mengembalikan, menolak. Kata-kata raddah ini sebetulnya mengembalikan. Di sini diartikan menghalau. Waradallahu ladina kafaru, dan Allah SWT menghalau, menolak orang-orang kafaru. Maksudnya Allah menolak nanti di sisinya. Siapa orang-orang yang kafaru? Kenapa? Bighaidihim, karena kemarahan mereka. Jadi bighaidihim, karena amarah mereka. Jadi Allah menolak, Allah menghalau mereka. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru itu. Kenapa? Karena mereka sebetulnya tidak menerima kebenaran, bukan karena apa yang disampaikan Nabi salah. Mereka mengakui kalau itu benar, tetapi kemarahan. Apa itu kemarahan? Kemarahan itu adalah upaya psikologis membela ego kita. Jadi kemarahan dalam konteks seperti ini ada juga kemarahan yang positif. Tapi kemarahan yang dimaksud sini adalah kemarahan adalah upaya psikologis untuk melindungi egonya. Kemarahan yang benar adalah justru reaksi psikologis untuk melindungi kepentingan orang lain. Itu namanya kemarahan yang benar. Karena marah ini jemaah sekalian adalah juga dari Allah, dan Allah juga marah. Ingat, Allah juga marah. Jadi waradallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Karena mereka tidak pernah memperoleh kebenaran. Wa kafallahu mu'minina al-qital. Dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Wa kafallah, cukuplah Allah yang menjadi pelindungnya orang-orang beriman, penolongnya orang-orang beriman di dalam memenangkan peperangan tersebut. Jadi Nabi tidak perlu bersekutu dengan A, B, C, D. Nabi tidak perlu bersekutu dengan Romawi, Persia, dan sebagainya. Tetapi Nabi bisa mengatasi semuanya itu. Kenapa? Karena yang berada di belakang Nabi dan orang mukmin adalah Allah. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Ini menunjukkan bahwa kebersandaran mutlak kepada Allah itu adalah mutlak. Karena ini ditunjukkan Nabi pada saat itu. Bayangkan jemaah sekalian, hampir setiap saat di perang ini, perang Khandaq adalah sudah merupakan perang terbesar keempat. Ya, yang pertama adalah Badar 1, terus Badar 2, terus Uhud, terus kemudian Khandaq sekarang. Ini adalah perang terbesar yang keempat. Bahkan ini termasuk paling besar karena mereka yang melawan Nabi adalah bersekutu, membangun aliansi, membangun aliansi untuk menyerang Nabi di Madinah. Tetapi kemenangan berada pada pihak Nabi dengan korban yang teramat sangat sedikit dengan strategi parit tersebut. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan adalah Allah itu adalah qawi, maha kuat. Jadi Allah itu adalah qawi, maha kuat. Jadi siapa yang bersandar kepada Allah, maka dia pasti ikut kuat. Tetapi orang manusia hanya bisa bersandar kepada yang maha kuat apabila dia datang dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan merasa hebat, merasa berkuasa, Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kita. Allah akan menjadi pelindung kita dan Allah menggunakan kawinya apabila kita datang dalam keadaan tidak berdaya. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah itu adalah qawi dan maha perkasa. Ini adalah ilustrasi tentang orang-orang yang mengkhianati Nabi nantinya. Ingat jemaah sekalian, jadi di Madinah Yastrib ini, ya, di dalam Piagam Madinah, itu Bapak Ibu bisa searching di Google. Sekarang sudah ada Wikipedia-nya juga tentang Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu semua kelihatan itu. Ada beberapa pasal, ada kurang lebih 38 pasal di situ. Setiap pasal berbicara tentang setiap kelompok, suku, agama, dan kepentingan. Semuanya diberikan perlindungan yang sama oleh Nabi. Nah, di antara yang ikut bertanda tangan di dalam Piagam Madinah itu, yaitu namanya Bani Quraizah.
Bani Quraiza ini adalah Yahudi. Agamanya Yahudi, tapi tinggal di Madinah, membuat satu kompleks pemukiman sendiri. Kan orang-orang Yahudi itu di mana-mana bikin kompleks-kompleks pemukiman sendiri, eksklusif. Semacam ghetto-ghetto, semacam apa namanya? Semacam tempat-tempat khusus, apa namanya? Perumahan khusus. Dan biasanya tempat mereka di tempat-tempat yang subur. Ya, tempat yang subur. Nah, Bani Quraiza ini tempatnya subur, dikelilingi oleh kebun-kebun kurma yang sangat subur. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pemukiman yang sangat besar, khusus untuk Bani Quraiza, Yahudi Bani Quraiza. Nah, jemaah sekalian, tapi apa yang terjadi di sini? Mereka berpikir bahwa Muhammad akan habis. Karena dia juga ada di Madinah, dan dia tahu bahwa Madinah Nabi paling banter bisa menyiapkan 3.000 prajurit. Sedangkan di luar ini bisa memobilisasi sampai 10.000, 24.000 prajurit. Maka Bani Quraiza pada saat itu berkhianat. Membantu para penyerang yang datang ini dari berbagai sisi. Bani Quraiza bekerja sama dengan mereka. Maka kemudian setelah perang selesai, ternyata pemenangnya adalah Nabi, maka kemudian salah tingkahlah, salah posisilah Bani Quraiza ini. Dia tiba-tiba dilanda ketakutan. Lalu kemudian wa anzalal ladzina zaharuhum. Lalu kemudian Allah menurunkan siapa? Alladzina zaharum. Orang-orang yang membantu mereka para penyerang itu, yaitu Bani Quraiza ini, Bani Quraiza. Jadi wa anzalal ladzina zaharuhum. Allah menurunkan, maksudnya menurunkan di sini memberikan apa namanya? Memberikan otoritas kepada Nabi untuk menghukum mereka, karena kan berkhianat. Ini harus dihukum, kalau tidak dihukum berbahaya bagi negara. Maka kemudian dihukum dengan cara apa? Dengan cara diusir dari perumahan mereka, dari pemukiman Bani Quraiza tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan wa anzalal ladzina zaharuhum. Allah menurunkan, karena mereka tempatnya berbukitan, menurunkan, menghilangkan, melepaskan mereka, membuat mereka meninggalkan tempat mereka. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab, yaitu dari ahli kitab, maksudnya orang Yahudi Bani Quraiza itu, min ahlil kitab. Min sayasihim, dari benteng-benteng mereka ini, benteng-benteng mereka. Mereka bikin benteng-benteng, ghetto-ghetto. Mereka membuat semacam tempat-tempat khusus, ya, atau kayak yang disebut dengan tempat-tempat eksklusif. Ya. Wa kadzafa fi qulubihim ruba, lalu kemudian Allah memasukkan ke dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka ar-ruba, ketakutan, rasa takut. Karena mereka tahu pasti mereka dapat hukuman. Mereka sudah bertanda tangan, mereka sudah berbaiat untuk sama-sama membangun Madinah, tetapi ketika Madinah diserang dari luar, tiba-tiba berkhianat, membantu penyerang dari luar. Sehingga kemudian wa kadzafa fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sehingga kemudian ketika Nabi datang ke sana untuk mengusir mereka, maka kemudian ada yang melawan, maka terjadilah di sana perang kecil-kecilan sehingga ada yang terbunuh. Sebagian kalian bunuh, wa ta'siruna fariqan, dan sebagian lagi kalian tawan. Jadi ada yang ditawan, ada yang terbunuh. Ya, yang melakukan perlawanan, karena Nabi sudah menyampaikan bahwa mereka harus pergi baik-baik. Tetapi karena meninggalkan tempat ini adalah berat sekali, ada yang melakukan perlawanan, dibunuh. Ya. Atau kalau tidak terbunuh, ya ditawan. Seharusnya ditawan. Tapi kalau mereka gigih melakukan perlawanan, akhirnya dibunuh. Nabi memberikan sebetulnya ultimatum, mereka meninggalkan secara sukarela tempat-tempat mereka. Baik karena mereka melawan, akhirnya mereka dibunuh atau ditawan. Itu Bani Quraiza. Nanti yang paling terakhir nanti adalah Khaybar, lain lagi. Ya. Bapak sekalian, inilah. Ini masih tersimpan sampai sekarang. Inilah bekas-bekas pemukiman suku atau Bani Quraiza tadinya, Yahudi Bani Quraiza. Jadi mereka adalah klannya Yahudi, rasnya Yahudi, Bani Israel, agamanya kebanyakan Yahudi. Kemudian namanya adalah Bani Quraiza. Jadi Bani Quraiza berarti orang tuanya dulu Quraiza, Bani Quraiza. Nah inilah jemaah sekalian, lihatlah
di sampingnya semuanya adalah kebun-kebun kurma yang subur. Ya, mereka semuanya dapatkan ini dengan seringnya berperang antara orang asli Madinah, Yastrib, yaitu Aus dan Khazraj, sehingga mereka harus membeli senjata dari mereka, atau kalau tidak bisa membelinya dengan uang, ditukar dengan kebun-kebun seperti ini. Yang kita lihat perumahan mereka, kompleks mereka dikelilingi dengan kebun-kebun kurma yang subur. Tentu ini dalam rangka menjamin kehidupan mereka yang ada di sini. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, ini sampai sekarang masih ada peninggalan pemukiman Bani Quraiza. Wa aurasakum ardahum, sehingga kemudian setelah mereka terusir, aurasakum, kami wariskan kepada kalian, aurasakum, kami wariskan kepada kalian ardahum, tanah-tanah mereka. Tadi yang kita lihat. Wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Disita semuanya, harta-harta mereka. Wa ardan lam tata'uha, dan tanah-tanah yang belum kami injaknya tadi di luar tuh tadi, yang di perkebunan-perkebunan besar mereka. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah SWT atas segala sesuatu, ala kulli syai', atas segala sesuatu berkuasa. Jadi ini adalah contoh penyerahan mutlak, penyerahan diri secara sempurna kepada Allah SWT. Ini bukan hanya terjadi dalam peperangan, tapi terjadi dalam semua aspek kehidupan kita. Siapa di antara kita yang benar-benar dalam beraktivitas sehari-hari, benar-benar berserah diri kepada Allah, seperti doa yang dia baca pada saat keluar dari rumah. Bapak Ibu, kalau kita keluar dari rumah itu berserah diri kita. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar doa yang dibaca oleh lisan kita, tapi harusnya juga diusahakan oleh jiwa kita. Begitu kita keluar dari rumah, kita berdoa, Bismikallahumma ahya, Bismikallahumma, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Jadi Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Itu kalau kita baca kalau kita keluar rumah. Jadi kita keluar rumah, meninggalkan rumah kita, entah pergi ke kedai, entah pergi ke kantor, entah pergi ke kebun, entah pergi perjalanan, traveling, safar, entah pergi ke pasar, atau kemana saja. Keluar dari rumah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita berserah diri di situ. Nah, kalau kita benar-benar di dalam perjalanan kita itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Berlaku juga ayat ini. Sekarang kita mulai bicara tentang istri-istri Nabi. Perang Ahzab selesai. Sudah bicarakan orang kafir, orang munafik, dan orang mukmin, ada 3 unsurnya. Orang kafir yang menyerang dari luar, termasuk yang dari Mekah, terus kemudian orang munafik yang ada di dalam Madinah, terus kemudian orang mukmin yang bersama selalu dengan Nabi dengan setia apapun yang terjadi. Sekarang berbicara tentang istri-istri Nabi. Jadi setelah bicara tentang azab, pengkhianatan, kemunafikan, tiba-tiba bicara lagi tentang istri-istri Nabi. Ayat 28 mulai dari sini. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, yang dipanggil adalah nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu. Li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu itu, in kuntunna turidna hayatad dunya, in kuntunna, jika kalian semuanya, kuntunna kalian, yaitu ini, kembali ke sini. In kuntunna, jika kalian semuanya, turidna, pengen, menghendaki, al hayatad dunya, kehidupan dunia, wazinata, dan perhiasannya. Jadi jemaah sekalian, ini kan ada kata kol, kan berarti ada kasus. Ya. Ingat, ini ada kata kol, pasti ada kasus. Ya, ada masalah. Ya, ada masalah di mana ada di antara mereka yang mungkin menyimpan dunia dan perhiasan. Maka kemudian turun ayat ini, langsung ayat ini mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah, li azwajika. Jadi artinya ini bukan pribadinya Nabi yang berkata, tapi Allah melalui nabinya, karena ada kata kul.
Katakanlah kepada istri-istri kamu, in kuntunna, jika kalian turidna al-hayata dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, ta'alaina, marilah semuanya. Umattiakunna, saya akan berikan kepada kalian hadiah pernikahan, namanya mut'ah. Lalu kemudian wa usarrihkunna sarahan jamila. Lalu kemudian akan kuceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita berpisah dengan perpisahan yang baik. Kalau kalian memang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dunia wazinatah dan perhiasannya. Jadi ayat ini menjelaskan bukan hanya berkaitan dengan Nabi, tapi kita semuanya, bahwa motif orang membangun rumah tangga sebetulnya adalah qurbatan ilallah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memenuhi kebutuhan masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu intinya. Bukan persoalan kehidupan dunia dan perhiasannya. Kenapa? Kalau ini tidak perlu orang beragama. Ini tanpa beragama kita bisa dapatkan kehidupan dunia. Kita sudah di dunia sekarang. Dan di dunia ini ada perhiasannya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada hewan-hewannya, ada perhiasan-perhiasannya. Ada emas, ada peraknya semuanya. Dan orang untuk dapatkan emas dan perak tidak harus beriman. Orang non-Islam yang tidak beragama pun juga mendapatkannya. Jadi oleh sebab itulah inti daripada pernikahan dalam Islam sebetulnya adalah dalam mereka bersama-sama dengan pasangan kita itu bertakarrub, qurbah kepada Allah dengan sama-sama mengangkat tirai-tirai hijab-hijab yang selama ini menutup jiwa. Maka harusnya sama-sama mengangkat tirai-tirai itu, hijab-hijab itu, agar tirai-tirai tersebut tersingkapkan. Dan dengan tersingkapkannya, maka kita menyaksikan keindahan yang keindahan dunia tidak ada apa-apanya. Kita menyaksikan kehidupan yang kehidupan dunia tidak ada nilainya. Maka itu sebabnya kalau istri Nabi menginginkan kehidupan dunia persanya, kata Nabi, ta'alaina, mari, umat kunna, saya akan memberikan mut'ah kalian, maksudnya itu hadiah pernikahan, supaya selesai, ini ada uang, ada apa, pergi, kita akan bercerai dengan perceraian yang baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa motif-motif dunia dan perhiasan dunia harusnya tidak ada. Karena inilah semuanya merusak sistem dan tatanan kehidupan sosial kita. Bahkan merusak juga individu kita masing-masing. Apa sebabnya? Tiba-tiba kita semuanya lupa akan mati, kita merasa masih akan hidup panjang, tiba-tiba kita keluar rumah, mobil kita tabrakan di jalan, kita meninggal dunia. Orang Inggris bilang who knows, siapa yang tahu kapan meninggalnya. Ini adalah ilustrasi istri Nabi, kemudian Nabi hadir di depannya memberikan nasihat kepada istrinya. Nasihat-nasihat yang turun di dalam surat Al-Ahzab ini. Wa in kuntum turidun Allah wa rasulah. Tetapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, artinya menikah dengan saya adalah semata-mata karena tugas kerasulan saya, sehingga kalian benar-benar membantu tugas-tugas rasulan saya, wadaral akhirat, dan hari akhirat, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah adalil muhsinati, sungguhnya Allah SWT ada menyediakan, menjanjikan lil muhsinat. Siapa muhsinat? Wanita-wanita yang berbuat baik. Siapa berbuat baik itu? Apabila menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Menginginkan Muhammad sebagai Rasul, bukan Muhammad sebagai makhluk biologis, tetapi menghendaki Muhammad sebagai Rasul Allah. Menghendaki Muhammad dengan ilmu kenabiannya, dengan ilmu wahyunya, bukan dengan tubuh fisik dan dunianya. Maka dikatakan in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Jika kalian ingin menginginkan Allah dan Rasulnya wa daral akhirah, maka ketahuilah fa inna Allah dalil muhsinati minkunna ajran azima. Ayat ini turun di Madinah. Ingat surat Al-Ahzab pada surat Madaniyah, dan ayatnya seperti ini tidak pernah turun berkenaan dengan Khadijatul Kubra. Karena pasti ini bukan berkenaan dengan Khadijah. Disinilah kelebihannya Khadijah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Khadijah alih-alih meminta kebutuhan dunia daripada Nabi, justru harta kekayaan Khadijah yang berjibun itu, yang banyak itu dikorbankan semuanya. Sampai sesaat akan meninggal dunia semuanya habis.
di dalam membiayai dakwanya Rasulullah, dalam membiayai apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia mengorbankan semuanya. Jadi Khadijah justru kebalikannya. Dia tidak menghitung pengeluarannya sebagai investasi yang harus mendapatkan return, keuntungan, profit yang lebih besar. Sampai ketika Khadijah akan meninggal dunia, dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa, kurus kering karena setelah diboikot, dan semua hartanya digunakan untuk memberi makan kepada orang yang diboikot oleh orang Quraisy pada saat itu, kafir Quraisy. Nabi menyaksikan Khadijah dalam keadaan kurus kering. Sebentar lagi akan mengembuskan nafasnya terakhir. Tiba-tiba Nabi kemudian menangis. Dan kemudian air matanya jatuh menimpa pipi istrinya Khadijatul Kubra. Khadijah kemudian membuka matanya. Lalu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku ya Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan engkau menangis? Nabi mengatakan, wahai istriku, tidak pantaskah aku menangisi engkau? Kita dulu berjumpa dalam keadaan engkau adalah wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat ideal, dengan kekayaan yang melimpah. Banyak orang yang ingin meminangmu. Tetapi sekarang, setelah bersama dengan saya sekian tahun, kamu akan meninggalkan kami, meninggalkan anak, meninggalkan dunia, dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi. Dalam keadaan kurus kering. Mendengarkan cerita daripada suaminya, Nabi, kemudian Khadijah berkata, wahai suamiku, kalau itu saja menyebabkan kau menangis, tidak perlu kau menangis. Risalah dakwamu jauh lebih besar daripada pengorbananku. Risalah dakwamu lebih besar daripada apa yang telah kuberikan. Bahkan sepeninggalku kamu akan diganggu terus-menerus. Dan saya tidak ada lagi di sisimu pada saat itu. Wahai suamiku, seandainya nanti aku sudah tiada, dan engkau akan menyeberangi sebuah parit, dan kamu tidak menemukan lagi ranting-ranting pohon, dahan-dahan, untuk kamu rakit menjadi jembatan menyeberangi parit itu, maka datanglah ke kuburanku, wahai suamiku. Galilah kuburanku, ambillah tulah belulangku, dan kamu rakit untuk menyeberangi parit itu. Cuma sekalian sebagai inilah Khadijah. Itulah sebabnya ketika ayat ini turun, Khadijah sudah tidak ada. Maka kita lihat ada yang agak berbeda antara Khadijah dengan belakangan ini. Karena jelas ada kata-kata in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Sebelumnya adalah menginginkan dunia dan perhiasannya. Kalau seandainya kalian hanya menginginkan Allah dan Rasulnya, maka itu yang baik. Dan kehidupan akhirat. Kalau itu yang kalian lakukan, maka kita sejalan. Innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sungguhnya Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang muhsin, wanita-wanita yang berbuat baik itu, ajr di antara kalian ajran azima, pahala yang sangat besar. Ya nisa an-nabi, wahai istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin. Siapa di antara kalian yang bifahishatin mubayyinatin, yang melakukan perbuatan keji, perbuatan amoral yang nyata. Siapa di antara kalian? Man ya'ti minkunna, di antara kalian. Kata-kata bifahishatin mubayyinatin itu perbuatan yang tidak patut. Seperti contoh dalam Al-Quran, kata zina itu sudah dengan fahisyah. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Man ya'ti minkunna bi fahishatin bayyinatin yudha'af lahal adab. Allah pasti akan melipat gandakan azabnya. Di'faini, dengan azab 2 kali lipat. Istri Nabi dijanji akan mendapatkan azab 2 kali lipat. Kenapa? Karena kalau mereka berbuat baik, kebaikannya juga 2 kali lipat. Kalau dia berbuat baik, kebaikannya 2 kali lipat. Kenapa? Karena memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Tapi kalau dia berbuat buruk, juga diganjar dengan azab 2 kali lipat. Kenapa? Karena memberikan contoh yang buruk. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah adalah yasir, sangat mudah untuk memberikan azab seperti itu. Jadi jemaah sekalian, sampai 30 ini berbicara tentang istri-istri Nabi, sampai nanti ayat-ayat berikutnya
masih berbicara tentang istri-istri Nabi. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz, ada permintaan doa saja. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu. Semangat ayat 22 tadi beri pencerahan lebih lanjut buat menambahkan kami pada ayat wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, sesuai dengan penantian kita kepada Imam Mahdi alaihissalam, bagaimana mereka bersama dengan Rasulullah di perang Ahzab. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian terbaik, kita sampaikan bahwa walaupun ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah berkenaan dengan perang Khandak atau dikenal dengan perang Ahzab, ya. Tetapi ayat Al-Quran ini kan bermasa. Ayat-ayat Al-Quran adalah bersifat universal dan eternal, bersifat umum ke seluruh dunia dan eternal, selalu berlangsung, termasuk sekarang. Maka pertanyaan tadi sangat relevan. Kalau begitu bagaimana dengan kita sekarang? Nah, jemaah sekalian berbahagia, setiap kita itu ada namanya ahad, janji. Pernah kita sampaikan di sini bahwa sedapat mungkin kita membaca doa ahad kalau pagi misalnya. Ahad itu bukan hari ahad, tapi ahad janji tadi. Seperti di ayat sebelumnya. Ya, ini nih, sini nih. Di ayat ini nih tadi. Ini dia, ahad. Ya. Ini ayat 23. Jadi ini adalah ahad. Kita ada doa ahad. Nah, doa ahad kita karena tidak ada lagi nabi, khatam nabi sudah tidak ada, yang ada adalah khatamul aulia. Jadi khatamul anbiya sudah tidak ada, yang ada sekarang adalah khatamul aulia. Wali terakhir yang ini diakui di seluruh mazhab Islam. Yang disebut dengan kedatangan Imam Mahdi bersama dengan yang dipercaya oleh saudara-saudara kita orang Nasrani, kedatangan kembali Nabi Isa. Ya, akan datang di akhir zaman. Bagi kita orang Islam ini adalah ahad. Nah, jemaah sekalian serba, lalu bagaimana kita mengimplementasikan ayat 22 ini berkenaan dengan kata-kata wa ma zadahum illa imana wa taslima. Yaitu jemaah sekalian serbahagia bahwa apapun yang terjadi, tidak ada kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan global kita sekarang yang menimpa umat Islam, yang menimpa kita, yang boleh membuat kita menjadi berputus asa atau berkecil hati. Apa sebabnya? Sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya pasti benar. Ingat, Allah dan Rasulnya pasti benar. Sehingga setiap kita menyaksikan kekuatan-kekuatan besar, harusnya mazadahum illa imana wa taslima. Kita lihat juga sekali bahwa kekuatan-kekuatan besar juga kita lihat runtuh. Ada yang runtuh tanpa diperangi. Uni Soviet runtuh tanpa diperangi, runtuh dengan sendirinya. Amerika sekarang melemah, menghadapi masalah demi masalah setiap masa, padahal dia negara superpower. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Kekuatan kesuperpoweran mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesuperpoweran Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, la haula wala quwwah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Semua daya dan upaya illallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka setiap kita menyaksikan kekuatan-kekuatan besar menghancurkan misalnya orang-orang yang benar seperti Palestina, Yaman, maka harusnya kita tetap berada dalam sikap optimistik di dalam penantian, karena itu menjadi ahad kita, sehingga apapun yang terjadi ya, kalau kita nanti yang bertambah illa, kecuali iman dan taslima, kecuali iman dan semakin berserah diri. Apa artinya iman? Berarti seakan-akan kita semakin melihat Allah dengan terang, taslima, semakin tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Jadi semua kegiatan hidup manusia ini, kalau kita lihat besar-besar dan kuat-kuat, itu justru membuat kita semakin lebur dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Ini tentang Sayyidina Khadijah tadi,
luar biasa memang ya Ustadz. Nah, kemudian kalau para wanita di zaman sekarang ini yang tantangannya lebih berat lagi dengan adanya internet dan lain sebagainya. Kemudian kita kan tetap harus mengambil uswah hasanah ya Rasul, kemudian istri Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Zainabul Kubra, ya, Zainab Al-Kubra. Nah, dengan tantangan di zaman yang sekarang ini, dengan teknologi yang tinggi yang akan nanti menjadi hadirnya Imam Mahdi kelak, kemudian kalau kita ambil kesimpulan, sebaiknya jihadnya perempuan yang sesuai inspirator tersebut di zaman sekarang ini, menurut Ustadz yang seperti apa? Mohon pencerahan Ustadz. Saya sendiri sih sudah setengah abad umurnya ya. Kalau saya ingin menasehati yang lebih muda ini loh Ustadz, ya termasuk diri saya sendiri yang ingin saya nasihati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu Ema. Jadi cuma sekali sebagai pertanyaan Bu Ema menarik ya. Kita sampaikan bahwa setiap saat, setiap masa selalu menawarkan dua sisi, yaitu tantangan tapi juga sekaligus peluang. Selalu ada tantangan sekaligus ada peluang, ada opportunity-nya, ada challenging-nya dan ada juga opportunity-nya. Ada tantangan, ada peluangnya. Nah, apa peluang paling besar sekarang yang kita bisa dapatkan? Seperti contohnya nih, ibu-ibu tidak perlu keluar dari rumah, cukup di rumah saja, pulang dari kantor di rumah saja, sudah bisa mengaji. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang susah kita bayangkan dulu. Jadi cuma di kamar masing-masing, ibu-ibu bisa sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, sambil bisa mendengarkan ceramah, dan seterusnya. Jadi artinya apa ini? Memberikan peluang yang sangat besar. Yang kedua, kemudian kita bisa juga mencari sumber-sumber yang lebih luas. Dengan adanya internet sekarang ini, kita bisa mendapatkan sumber-sumber yang lebih luas dimanapun kita searching dan sebagainya. Walaupun tentu juga tadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang bisa merusakkan iman kita, bisa merusakkan akhirat kita. Contohnya misalnya menyangkut masalah keindahan-keindahan duniawinya. Banyak sekali tawaran-tawaran produk-produk melalui internet. Ini kan menggoda kita, ya, produk-produk bermerek dan sebagainya dari berbagai macam sisi dengan kemudahan mendapatkannya, sehingga kemudian kita bisa juga tiba-tiba pikirannya hanya ke situ saja. Nah, inilah tantangannya. Tapi peluangnya harusnya kita gunakan dengan baik. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mencari solusinya ini sehingga benar-benar hanya peluang yang kita dapatkan dan bukan keburukannya. Jemaah sekalian berbahagia, berpikirlah, bertindaklah, berjiwalah seperti jiwa Sayyidah Fatimatul Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra. Yaitu apa? Jiwa berkorban. Ini yang harus kita pilih, jiwa berkorban. Jadi bukan justru jiwa mengambil lebih banyak, jiwa berkorban. Jadi kita berniat, beraktivitas, bekerja, apa saja. Kalau ibu adalah wanita karier, kalau ibu adalah seorang misalnya yang punya kegiatan-kegiatan yang sangat ini, berniatlah dengan kegiatannya itu berkorban untuk orang lain, yang dengan pengorbanan itu orang melihat, oh inilah orang yang beriman. Inilah wanita yang beriman. Inilah wanita yang meletakkan jiwanya di dalam jiwa Tuhannya. Meletakkan jiwanya di dalam jiwa nabinya. Atau menghadirkan nabinya dan Tuhannya di dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sifat pengorbanan. Kalau sifat pengorbanan ini kita miliki, maka insya Allah kita akan terbebas dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Karena yang mengundang perbuatan buruk itu sebetulnya apabila kita berpikir mendapatkan. Tapi begitu kita berpikir untuk berkorban, maka kita tidak akan dapatkan hal-hal yang buruk. Karena berpikir untuk berkorban. Saya kita berpikir untuk mengambil. Bisa saja nanti kita menghalalkan segala macam cara. Ya, tapi kalau kita berpikir untuk berkorban, maka jemaah sekalian berbahagia, Allah pasti akan bersama dengan kita. Seperti mana kita lihat Nabi tadi, luar biasa. Kalau kita lihat ini sederhana saja. Strateginya Nabi cuma parit saja, lalu kemudian pasukannya sedikit. Berada dalam kota itu kan kalau dalam terkepung pasti yang lebih menang harusnya pengepung, karena di dalam itu kan tidak bisa kemana-mana. Tetapi yang bisa kita saksikan di situ kombinasi antara ikhtiar Nabi
dengan pertolongan Allah. Ikhtiar Nabi yaitu membangun pasukan seadanya yang ada. Kemudian yang kedua bikin strategi parit. Kemudian menggelorakan semangat prajuritnya, semangat ketuhanan tentunya. Terus kemudian pada saat yang sama berserah diri kepada Allah, lalu kemudian Allah terlibat di sana. Yaitu dengan datangnya tiba-tiba badai pada hari ke-27. Ketika perbekalan mereka sudah mulai tipis, tiba-tiba datang badai. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bertahan. Nah inilah caranya Allah SWT. Oleh sebab itulah, jangan pernah kita melihat kemampuan. Lihatlah kemampuan Tuhan yang kita sembah. Dan semuanya ini uswanya ada pada Nabi kita dan keluarganya yang suci tadi. Terima kasih banyak atas masukan. Ada lagi Pak sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Oh, silakan Ustaz Syafi'i. Insyaallah. Afwan Ustaz, ana ingin mendapat pencerahan atau penjelasan yang lebih terang dari Ustaz ya, berhubung dengan kalau ia benar ada istri-istri Rasulullah itu yang mungkin hal-hal yang tidak pantas. Sedangkan mereka adalah istri-istri Rasulullah sebagai Sayyidul Mursalin. Jadi apakah hikmah itu bisa berlaku seperti itu Ustaz? Maaf Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Syafi'i. Kita sampaikan di Mas Keser Bahagia bahwasanya bahwa setiap orang dimanapun punya tetap peluang, punya potensi namanya untuk berbuat baik. Karena Allah telah mengatakan dalam jiwa manusia, fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia itu ada fujur dan ada takwanya. Bedanya ialah para nabi dan rasul ini itu orang-orang suci, manusia-manusia soleh ini adalah orang-orang yang berhasil membentengi, menyelamatkan jiwanya dari godaan fujurnya, dari tekanan psikologis dari fujurnya. Ya, seperti dalam Al-Quran dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini ada contohnya. Lagi-lagi wa amma man khafa. Adapun orang-orang yang sudah ada khafa maqama rabbih, untuk mencapai makam Tuhannya. Makam Tuhan itu adalah makam melebur, makam fana, sehingga menjadi baqa di dalam keesaan Allah SWT, dalam diri Allah, dalam diri Tuhannya. Maka apa yang harus dilakukannya? Wanahan nafs. Maka dia harus menahan, membentengi nafsnya. Ya, membentengi nafsnya, memagari nafsnya dari al-hawa, anil hawa. Jadi wanaha, dari bahasa Melayu menahan, wanahan nafs, anil hawa. Nafsnya ditahan, dibentengin. Dari mana? Anil hawa. Dari intervensi al-hawa. Al-hawa itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang disebut tadi dengan fujuraha. Nah, sehingga kemudian semuanya ada, termasuk istri-istri Nabi. Maka kita lihat istri Nabi, bahkan anak Nabi sekalipun ada macam-macam. Kita lihat ada istrinya Nabi Nuh, ada istrinya Nabi Lut, bahkan dijadikan sebagai perumpamaan orang kafir dalam Al-Quran. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir siapa? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya itu adalah berada di bawah pengawasan hamba kami, tahta abadaini shalihain, di bawah pengawasan dua hamba kami yang saleh itu Nabi. Tetapi tidak mampu menyelamatkan keduanya karena keduanya sendiri telah memilih jalan yang berbeda dengan jalan suaminya, sehingga dikatakan waqila udkhilal jannata ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ke dalam neraka. An-nar, udkhilan nar, bukan al-jannah tapi an-nar ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, begitu juga dengan anaknya Nabi Nuh juga. Jadi seperti itulah Pak. Jadi kita saksikan berarti selalu ada potensi seperti itu. Jadi makanya Al-Quran mengatakan seandainya tadi. Kalau seandainya ada, karena potensi itu tetap ada, dan sebetulnya ayat ini tidak lagi melulu
berbicara kepada istrinya Nabi, tetapi istrinya, terutama lagi kepada istrinya para pemuka-pemuka agama. Ulama-ulama besar harusnya juga mempunyai istri seperti istri Nabi semuanya. Tentu ada perbedaannya sedikit, tetapi harusnya berkapasitas, harusnya berkualifikasi seperti itu juga. Kenapa? Karena suaminya yang telah memiliki ilmu ilahiyah dan telah memilih jalan hanya untuk membimbing, menggait manusia, harusnya mereka berada dalam posisi mendukung suaminya, mensupport suaminya dari belakang, dari kamar-kamar, dari rumah-rumah mereka masing-masing. Seperti mana yang dilakukan tadi Sayyidah Khadijatul Kubra. Seperti mana juga yang dilakukan oleh seperti Fatimah Zahra dan sebagainya. Jadi harusnya ini yang dilakukan. Tetapi adanya ayat tadi tidak berarti bahwa ada istri Nabi Muhammad seperti itu, tidak. Tapi artinya bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam ini semuanya diberikan potensi yang sama, dan karena ada, yaitu para nabi bisa membentengi dirinya daripada hawanya tadi, maka mereka mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran. Afwan. Ada lagi yang lain? Ada, Kalau Ustaz. tidak ada kita tutup ya. Ada, Ustaz. Pertama ada pertanyaan Ustaz di kolom chat tentang nikah mut'ah, Ustaz. Mohon penjelasan mengenai kontroversinya, katanya Ustaz. Jemaah sekalian berbahagia, bagaimana untuk kita selalu merasa bersamaan dengan Quran. Ya, jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan Pak Burhan kita jawab dengan rajinlah membaca doa ahad setiap, kalau bisa setiap subuh. Kalau tidak bisa setiap subuh, minimal pernah membaca 40 subuh berturut-turut. Karena itu yang paling penting, satu. Yang kedua, kata seorang ulama besar yang bernama Ayatullah Bahjat, tidak ada tanda kita menanti kehadiran Imam Zaman atau Imam Mahdi kalau kita tidak mencintai Al-Quran. Karena Imam Mahdi datang sebagai pasangan sempurna daripada Al-Quran. Bahkan kalau kita memberikan salam kepadanya, diantaranya menyebut Assalamualaikum ya syarikal Quran. Dia adalah syarikal Quran, pasangannya Al-Quran. Dengan demikian mari kita tunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita menanti kedatangannya dengan bersungguh-sungguh mempelajari, mentadaburi kitab suci Al-Quran. Kemudian dari Bu Hesti, ya Ustaz, doa ya. Ya. Iya, doa. Melanjutkan pertanyaan Pak Burhan dan selanjutnya yang pertanyaan tentang nikah mut'ah itu, Ustaz. Kalau melanjutkan pertanyaan Pak Burhan, kan kita menyebutkan Assalamualaikum ya Sayyibuz Asri wa Zaman. Assalamualaikum berarti sebenarnya Imam Zaman itu ada di depan kita, karena kalau alaika berarti kan orang kedua ada di depan kita, bukan yang gaib ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih. Bukan hanya Imam Zaman, tetapi Nabi sendiri yang jelas-jelas secara fisik sudah wafat. Setiap kita salat menggunakan kata alaika. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap orang di antara kita salat, tidak sah salatnya kalau tidak menyampaikan salam kepada Nabi. Jadi sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum, atau di tahiyat itu, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi kata alaika itu menunjukkan dia orang kedua, kita mengajaknya berbicara. Yang kedua, pertanyaan mut'ah tadi beda dengan pembahasan kita ya. Pembahasan kita tadi mut'ah itu bukan mut'ah perkawinan, tetapi itu hadiah. Jadi kalau orang mau berpisah, kalau orang mau bercerai, itu diminta kepada suami memberikan semacam mut'ah, apa itu hadiah yang menyenangkan suaminya, gitu. Terutama kalau suaminya menceraikan istrinya, gitu. Kalau suami menceraikan istrinya, biasanya pengadilan atau dari pihak hakim syar'i meminta kepada suaminya memberikan hadiah sebagai semacam ucapan terima kasih lah telah menikah selama ini. Biasanya diminta oleh perempuan, artinya laki-laki diminta memberikan, tapi perempuan disuruh meminta apa, nanti kemudian didialogkan berapa apa yang harus diberikan, begitu. Jadi itu tadi yang kita bicarakan di dalam ayat itu, belum berkaitan dengan masalah itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Yang pertama kita doakan tadi Ibu Nabil yang sedang kritis di rumah sakit RSPP Pertamina kalau tidak salah.
Semoga Allah memberikan kesembuhan, selalu memberikan pertolongan kepadanya, malaikat selalu diturunkan bersamanya, dan diberikan juga cinta dan kasih sayang kepada anak-anak dan keluarga di sekitarnya, supaya senantiasa menjaga dan bakti kepada orang tuanya yang sakit ini. Yang kedua kita doakan, ini yang sakit yang kedua adalah Leo Reginald Learoid, ini ada apa namanya yang sakit. Ini mungkin suaminya Bu Hesti. Kemudian yang ketiga, ikhwan kita, jemaah kita Pak Iqbal yang suka bertanya, sekarang lagi on the way, OTW, ya, pergi ke Oman. Dia sekarang meninggalkan Jakarta dan dia diterima atau dia bekerja kembali di perusahaan minyak yang ada di Oman. Kita doakan semoga perjalanannya lancar, senantiasa diberikan perlindungan baik Pak Iqbalnya ataupun keluarga yang ditinggalkan di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah untuk jemaah kami, ibunda dari jemaah kami, yaitu Ibu Nabil Zakaria yang sedang terbaring sakit. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah pertolongan yang sempurna kepadanya. Angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah sebab-sebab penyakitnya, kembalikanlah keadaannya seperti sedia kala. Berikanlah selalu yang terbaik kepadanya. Tanamkanlah kepada keluarga di sekitarnya rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Kirimlah malaikat rahmat untuk menghibur hati dan pikirannya. Penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Dan ya Allah Tuhan kami, kelak kembalikanlah lagi bersua dengan keluarganya. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami, suami dari sahabat kami, jemaah kami, yaitu Bapak Leo Reginald Learoid ya Allah yang sedang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya dan jadikanlah penyakitnya sebagai asbab Engkau memanggil hatinya untuk dekat kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami, ikhwan kami Bapak Iqbal yang sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Oman ya Allah. Perlancarlah prosesi perjalanannya, mudahkanlah seluruh urusannya, dan ya Allah Tuhan kami, lindungilah kehadirannya selama ada di Oman, dan mudahkanlah seluruh tugas-tugasnya berjalan dengan baik, dan ikatkanlah hatinya dengan kami di sini ya Allah walaupun mereka ada di sana. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jika ada hal yang buruk akan terjadi pada dirinya, kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keberkahan majelis-majelis yang kami angkatlah bukan itu, dan gantilah dengan rahmat dan berkah kepadanya. Lindungilah keluarga dan anak-anak yang ditinggalkannya, dan agar tetap menjadi istri yang soleha, anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.